Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat kepada kami, agar kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 19, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya membaca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung itu. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 19 ini adalah bahagian dari narasi Sinai. Setelah bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir, kurang lebih 3 bulan lamanya, tibalah mereka di depan gunung Sinai dan berkemah di sana. Di dalam pasal 19 ini kita dapat membaginya menjadi 3 bahagian. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 adalah ikatan perjanjian Allah dengan bangsa Israel agar mereka menjadi umat Allah. Mereka menjadi bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Dan setelah mereka menjadi umat kepunyaan Allah, maka bahagian yang kedua yaitu ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 berbicara tentang persiapan bangsa Israel untuk menyambut kedatangan Allah atau untuk menyambut bertemu dengan Allah. Dan yang ketiga adalah pasal dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25 berbicara tentang mereka bertemu dengan Allah dalam kekudusan. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita ada di dalam bahagian yang ketiga dari pasal 19, yakni bahwa mereka bertemu dengan Allah dalam kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu dengan Allah dalam kekudusan. Ada 3 poin yang kita renungkan ketika kita hendak bertemu dengan Allah. Yang pertama, Tuhan telah mempersiapkan umat ini, yakni bahwa mereka terikat dengan perjanjian Allah, dan mereka dijadikan umat Allah, harta kesayangan, bangsa yang terpilih, dan umat kepunyaan Allah, dan mereka menjadi imamat yang kudus dalam melayani Tuhan. Pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bahwa pertama ketika seseorang hendak mau menghampiri Allah, ia harus terikat dengan perjanjian yang kudus, yakni bahwa ia harus menjadi umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, dan imamat yang rajani. Dalam konteks 3 hal inilah, mereka dapat bertemu dengan Allah dan melayani Allah dengan baik. Sudahkah kita menjadi umat pilihan Allah dalam ikatan perjanjian dengannya? Jelas sudah, karena kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi umat kesayangannya, imamat yang kudus yang mengambil bahagian dalam pelayanan dalam rumah Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Kita baca dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menjadi umat kepunyaan Allah, maka yang kedua kita harus tinggal di dalam kekudusan Allah. Mengapa? Karena Allah itu kudus, sebab itu kita umatnya pun harus kudus.
Di sini Allah memerintahkan melalui Musa kepada umatnya supaya mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok karena mereka akan bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Kekudusan itu penting. Mengapa? Dalam perjalanan dari Mesir sampai kepada Gunung Sinai, sampai di Gunung Sinai, di situ mereka tentu masih terikat dengan budaya Mesir, bahasa Mesir, kebiasaan-kebiasaan Mesir, bahkan dengan ilah-ilah Mesir. Maka sudah sepatutnya untuk mereka menguduskan diri. Mereka meninggalkan Mesir dan berpaling kepada Allah di Gunung Sinai itu. Di Gunung Sinai itu mereka harus membangun ibadah yang pertama mereka dengan Allah di gunung itu. Oleh karena itu mereka harus meninggalkan celah Mesir. Mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Mesir. Mereka harus menguduskan diri dari segala dosa-dosa Mesir dan ilah-ilah Mesir. Dan kemudian mereka harus memalingkan wajah mereka kepada Allah di Gunung Sinai. Inilah cara kedua mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah hendak datang kepada kita dalam setiap kehidupan kita. Namun Allah memohon kepada kita atau Allah meminta kepada kita supaya kita menguduskan diri kita. Kristus telah mati bagi kita di Bukit Golgota. Darahnya tercurah untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Baiklah kita datang dengan kerendahan hati, mengakui semua dosa-dosa kita. Dosa di dalam pikiran kita, dosa di dalam hati kita, dosa dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita menguduskan diri kita di dalam darah Kristus yang tertumpah itu untuk kita dapat menghampirinya. Yang ketiga, kita baca di dalam ayat yang ke-21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan, hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Yang ketiga, ketika kita menghampiri Tuhan, atau ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, atau kita hendak datang untuk menyembah kepada Tuhan, kita tidak datang untuk hanya melihat-lihat dan bermain-main. Ibadah bukanlah tempat untuk kita bermain-main. Ibadah adalah satu keseriusan di mana kita bertemu dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan kepada umat Israel agar supaya ketika mereka datang dan menembus untuk bertemu dengan Tuhan, mereka tidak hanya datang untuk melihat-lihat dalam keheranan mereka. Mereka tidak hanya datang untuk bermain-main. Mereka tidak hanya datang untuk uji coba beribadah. Tidak. Mereka harus datang dengan kesungguhan hati bahwa mereka telah dikuduskan oleh Allah. Mereka adalah umat perjanjian yang terikat dengan perjanjian dengan Tuhan, yakni mereka adalah umat Allah dan Allah adalah Allah mereka. Mereka adalah imamat yang rajani, kepunyaan Allah. Maka mereka tidak boleh bermain-main ketika mereka datang menghampiri Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga ini penting. Apabila kita hendak masuk dalam persekutuan dengan Allah, beribadah dengan Allah, tidak ada kesempatan untuk kita bermain-main di situ. Tidak ada kesempatan untuk kita hanya datang dan melihat-lihat. Tidak hanya datang untuk kita mau menjadikan ibadah atau persekutuan dengan umat yang lain dalam ibadah untuk mencari keuntungan perut kita. Tidak. Tetapi kita datang untuk menyembah dan memuji Allah. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Allah. Yang pertama adalah kita harus terikat dalam perjanjian dengan Allah. Kita menjadi umat kepunyaan Allah. Yang kedua, kita menguduskan diri kita, mengakui semua dosa-dosa kita melalui penumpahan darah Kristus Yesus yang menyucikan kita itu, kita datang kepadanya dalam kekudusan. Dan yang ketiga, kita masuk dalam persekutuan dengannya melalui ibadah bersama dengan umat yang lain, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Jangan memperalat gereja dan ibadah, atau memperalat hamba Tuhan, atau memperalat doa, atau memperalat ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan perut kita. Tidak. Kita datang kepada Allah yang ketiga ini adalah dengan keseruan dan keseriusan dan kesungguhan, karena kita adalah umat Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Bersiaplah untuk menghampiri Allah.
Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, saya berdoa kepada jemaat pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka. Berikanlah kepada mereka hati yang sungguh untuk menghampiri Allah, hati yang terikat dalam perjanjian bahwa kami adalah umat Allah, kepunyaan Allah, imamat yang rajani, maka kami pantas dan layak untuk menghampiri Allah. Namun ketika kami menghampiri Allah, kami harus berada dalam kekudusan dan kesucian oleh darah Kristus Yesus yang membasuh kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan yang ketiga, ketika kami datang dan bersekutu dan menghampiri Allah, kami tidak datang hanya untuk melihat-lihat, dan kami tidak datang hanya untuk bermain-main. Kami tidak datang untuk memperalat ibadah untuk kepentingan kami. Kami tidak datang untuk memperalat pendeta, memperalat ayat-ayat Alkitab untuk segala keperluan dan kepentingan kami. Tidak. Tapi kami datang kepada Allah untuk kami datang dan bertemu dengan Allah, menikmati kesucian dan kekudusan dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat dalam segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan selalu senantiasa menjaga dan melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Amin.